Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru SMA negeri di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Nah, seperti apa kasusnya ya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita bahas kasus ini. Beredar sebuah video yang menampakkan seorang guru di dalam sebuah ruang kelas, ada beberapa siswa dan ada satu siswi yang diremas payudaranya oleh si guru. Kemudian direkam tampaknya oleh teman satu kelasnya. Video ini cukup viral ya, dan guru itu kemudian diselidiki dan ternyata berada di salah satu SMA negeri di Minahasa Selatan. Gurunya pun diketahui identitasnya, Dinas Pendidikan setempat ya, Provinsi Sulawesi Utara segera mengeluarkan pernyataan. Menyatakan bahwa guru akan segera diperiksa dan jika terbukti maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa mutasi. Terkait kasus ini DPRD ya Sulawesi Utara pun memberikan komentarnya. Berbeda dengan Dinas Pendidikan, kalau DPRD menyatakan bahwa seharusnya dihukum karena melanggar perlindungan anak. Atas kasus ini saya menanggapi, pertama, DPRD Sulawesi Utara melihatnya dari sudut pandang hukum. Kalau menurut saya tepat karena kasus ini ya itu nggak usah dilihat ada pembuktian, nggak ada videonya. Nah saat ini saya yakin bahwa ini bukanlah kasus yang pertama. Dia saja berani berbuat cabul ya kepada seorang siswi di dalam kelas disaksikan banyak orang. Lah bagaimana kalau dia dalam situasi yang sepi? Guru ini justru sebenarnya sangat berbahaya karena dia pasti melakukannya kepada siswi yang lain. Pasti banyak korbannya. Hanya korban mungkin tidak berani bicara karena dia seorang guru. Nah, bersyukur ada ya yang merekam sehingga kemudian viral dan segera ditindak. Kalau memang kasus ini ternyata melibatkan banyak anak menjadi korban, maka ya sebaiknya guru ini diproses saja secara hukum gitu ya. Karena bagaimanapun anak yang seharusnya dia lindungi, murid yang seharusnya dia lindungi, kok dia malah lakukan pencabulan. Dan atas kasus ini, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pemberatan loh. Jadi kalau perbuatan ini dilakukan oleh orang terdekat korban, guru itu termasuk orang terdekat korban, maka bisa dilakukan pemberatan hukuman sepertiga. Nah terkait dengan mutasi, mutasi itu sebenarnya bukanlah hukuman. Mutasi itu dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, itu ada dua. Pertama atas permintaan sendiri, yang kedua adalah promosi jabatan. Jadi kalau seorang dihukum karena ini, dia memenuhi yang mana? Dia tidak memenuhi keduanya. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika hanya dihukum mutasi. Tidak akan ada efek jera. Kalaupun dimutasi, saya sarankan mutasinya tidak bersentuhan dengan anak. Dia nggak boleh ketemu anak lagi. Kalau bisa mutasinya ke dinas misalnya yang tidak bersentuhan dengan anak ya. Misalnya dinas pertamanan. Lebih baik bersentuhan dengan kuburan kalau orang seperti ini menurut saya. Yang kedua adalah kalau dalam peraturan tadi ya pemerintah nomor 53 tahun 2010 sebenarnya yang bersangkutan bisa ya dia dimutasi ke tempat yang tidak ada anaknya. Tujuannya apa? Ya tujuannya tidak ada korban lagi dan ada efek jera. Nah sementara tetap saja dia harusnya diproses, diperiksa karena ada bukti jelas di dalam video. Artinya dia bisa dikenakan sanksi kalau seorang PNS adalah penurunan jabatan atau sanksi lain berupa penundaan kenaikan pangkat atau diturunkan pangkatnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang berat lah, jangan ringan hanya sekedar mutasi. Kalau dimutasi dan di sekolah lain, dia akan ada korban lain. Nah, atas kasus ini saya merekomendasikan pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk segera bertindak. Yang kedua, periksa ya BAP. Tentu saja sesuai peraturan perundangan. Karena dia seorang pegawai, ya maka silahkan diperiksa oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, sanksinya bukan mutasi.
mestinya ada sanksi lainnya patut dipertimbangkan. Dan kalaupun dimutasi, jangan dimutasi di tempat yang ada anak-anak. Jadi sebaiknya mutasi ke tempat yang tidak bisa bersentuhan dengan anak-anak. Tadi saya sudah sebutkan misalnya dinas pertamanan. Yang ketiga adalah korban ya. Saya berharap anak-anak di sekolah itu yang memang menjadi korban untuk segera melaporkan, berbicara, speak up. Ini orang harus diberi efek jera. Apa yang bisa dilakukan? Silahkan lapor paling tidak ke guru bimbingan konseling, atau bisa juga membuat laporan kepada kepolisian. Tetapi sebaiknya lewat bimbingan konseling. Guru bisa membantu ya, sekolah bisa membantu. Silahkan dituliskan ya semua hal yang anak-anak memang menjadi korban ini seperti apa dan lain-lain, lalu bantu untuk menjadikan bentuknya adalah sebagai kesaksian, pembuktian, dan barangkali ini bisa menyeret pelaku ke urusan pidana. Ya, setidaknya ini bentuk pelecehan, ya, pencabulan, karena dengan beraninya meremas dada seorang anak di hadapan teman lainnya. Oleh karena itu kami berharap ya, saya berharap bahwa ada ketegasan tindakan dari Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Demikian video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum mensubscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, kita ketemu lagi dalam video highlight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.